Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Kurniasari, dosen Universitas Adiwangsa Jambi. Di sini saya sebagai peserta pelatihan pekerti yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu pada gelombang keempat. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai malaria dan DHF. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu RPS dan SAP-nya. Nah, di mana materi keperawatan medikal bedah 2 atau mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini ada di dalamnya namanya malaria dan DHF. Nah, kemudian bobot SKS-nya tatap muka terdiri dari 2 SKS dan praktikum terdiri dari 1 SKS. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah KMB 2 ini di mana ada metode pemecahan kasus dan metode team-based project. Kemudian capaian mata kuliah KMB 2 ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah dalam kasus-kasus keperawatan medikal bedah serta mampu melakukan praktek dasar keperawatan medikal bedah. Kemudian ada CPL 1 sampai CPL 4, di mana CPL 1-nya mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dalam menganalisis materi keperawatan medikal bedah 2. Kemudian CPL 2-nya mahasiswa mampu menguasai filsafat, ilmu, serta konsep-konsep teori materi keperawatan medikal bedah 2. Kemudian CPL 3-nya, mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah. Dan CPL 4-nya, mahasiswa mampu mengelola hasil kegiatan riset analisis keperawatan medikal bedah 2 yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk materi malaria dan DHF ini sendiri ada pada pertemuan kedua. Nah, itu tadi RPS-nya, sekarang kita masuk ke SAP-nya. Nah, SAP-nya, di mana capaian mata kuliahnya, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan menganalisis kasus masalah keperawatan kajian penyakit tropis, malaria, dan DHF. Kemudian, tujuan pembelajaran pada materi ini di mana mahasiswa mampu mengidentifikasi, menentukan, menjelaskan kajian penyakit tropis, malaria, dan DHF dengan tepat dan benar. Kemudian mahasiswa mampu untuk menganalisis data penyakit tropis, malaria, dan DHF. Mahasiswa mampu menegakkan diagnosa dan mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan keperawatan pada penyakit malaria dan DHF. Nah, itu tadi secara singkat RPS dan SAP-nya yang dapat saya sampaikan. Saya akan menyampaikan materi lebih kurang 25 menit. Izinkan saya untuk share screen materinya. Nah, ini materi mengenai malaria dan DHF. Di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu pasti sudah paham ataupun sudah sering mendengar nih mengenai penyakit malaria dan DHF, karena penyakit ini sering terjadi di lingkungan masyarakat atau di Indonesia. Nah, penyakit tropis merupakan salah satu bentuk penyakit yang sering terjadi di daerah beriklim tropis, kemudian tidak hanya di Indonesia tapi hampir di semua negara miskin dan berkembang. Contohnya Thailand, Afrika, Myanmar, kemudian juga bisa Malaysia. Kemudian penyakit malaria ini angka kematiannya tinggi dan juga mewabahnya itu sangat cepat, jadi cepat menularnya. Jika terjadi di satu tempat tertentu, maka bisa mewabah dengan cepat. Nah, apa itu malaria? Malaria adalah infeksi parasit pada sel darah merah yang disebabkan oleh suatu protozoa spesies Plasmodium yang ditularkan ke manusia melalui air liur nyamuk. Jadi malaria ini ditularkan melalui nyamuk. Kemudian 4
spesies penyebabnya itu ada Plasmodium vivax, kemudian Plasmodium oval, Plasmodium falciparum, dan Plasmodium malaria. Nah, di Indonesia sendiri yang dominan adalah malaria falciparum dan malaria vivax. Nah, penularan malaria itu sendiri yang pertama melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Yang kedua melalui bawaan lahir dari ibu ke anak. Misalnya si ibunya lagi hamil kemudian menderita malaria, nah itu bisa menular ke anaknya melalui plasenta atau tali pusat. Kemudian melalui jarum suntik, misalnya ada jarum suntik orang yang menggunakan narkoba, kemudian mereka memakainya secara bersama-sama, kemudian jika salah seorang menderita malaria, maka bisa tertular juga melalui jarum tersebut. Kemudian juga bisa melalui transfusi darah. Kemudian ciri-ciri nyamuk Anopheles betina. Nyamuk malaria ini menggigit pada malam hari, tepatnya mulai senja sampai dini hari. Jadi, nyamuk Anopheles ini menggigitnya dari senja hari sampai malam hari. Kemudian, alat sengatnya berupa semacam belalai. Nah, dapat dilihat di sini kan, alat sengatnya itu ada di bagian nih alat sengatnya. Ada di bagian atas. Nih, semacam belalai. Kemudian, bagian dada nyamuk Anopheles digunakan untuk penggerak, 3 pasang kaki dan sepasang sayap menempel di bagian dada. Pada bagian sayap tersebut terdapat balok sisik hitam dan putih yang terpisah. Kemudian, daur hidup nyamuk Anopheles dimulai dari telur, kemudian dari telur dia menetas menjadi larva, dari larva akan berubah menjadi pupa, dan dari pupa akan berubah menjadi nyamuk. Ini adalah daur hidup nyamuk Anopheles. Kemudian jenis malaria. Jenis malaria dengan Plasmodium vivax atau bisa malaria disebut dengan malaria tertiana. Gejala pertamanya adalah biasanya terjadi 2 minggu setelah infeksi terjadi. Kemudian akan berulang kembali setiap 2 hari sekali. Setelah gejala pertama, biasanya demam akan terjadi antara 1-8 jam. Kemudian malaria tersiana atau malaria tropicana, gejala awalnya adalah demam tinggi, suhu tubuh naik secara bertahap, kemudian tiba-tiba turun dan berlangsung selama 20-36 jam. Kemudian malaria kuartana, gejala awalnya biasanya terjadi 18-40 hari setelah infeksi, kemudian akan terulang kembali antara 3-4 hari. Dan yang terakhir, malaria oval, gejalanya mirip malaria tertiana. Malaria ini merupakan jenis ringan dan dapat sembuh sendiri, tapi tidak ditemukan di Indonesia. Kemudian, ini ada gejala umumnya nih. Tadi kan gejala secara khusus berdasarkan penyebab-penyebabnya. Nah, kalau ini gejala umumnya, di mana orang yang menderita malaria biasanya dia akan merasakan menggigil selama 15-60 menit, kemudian juga dia akan merasakan demam selama 2-6 jam, berkeringat selama 2-4 jam, sakit kepala, kemudian nyeri otot juga dia akan merasakan lesu. Kalau misalnya gejala malarianya berat, dia juga bisa ditambah dengan kejang, kemudian mata kuning, dan tubuhnya juga bisa kuning, pendarahan di hidung, gusi, dan saluran pencernaan. Kemudian disertai juga dengan nafas yang sesak dan penurunan nafsu makan. Kemudian pencegahan penularan penyakit malaria, yang pertama adalah pencegahan preventif dengan memakan obat anti malaria, kloroquin, malaron, doxycycline, mefloquine, primaquine, sulfadoxin, plus pirimetamin. Jadi misalnya ketika seseorang ingin pergi ke daerah yang banyak terjadi wabah malaria, maka orang tersebut bisa memakan obat anti malaria 1 minggu sebelum pergi ke tempat tersebut. Nah, setelah pulang dari sana, 4 minggu pulang dari sana, kemudian orang tersebut juga bisa memakan obat
anti malaria agar bisa terhindar dari penyakit ini. Pencegahan penularan penyakit malaria, di mana yang pertama dengan memakan obat anti malaria nih. Ini ada contohnya kloroquine, malaron, doxycycline, mefloquine, primaquine, sulfadoxin plus pyrimethamine. Jadi misalnya ada orang yang ingin pergi ke daerah yang lagi terjadi wabah malaria, maka 1 minggu sebelum mereka atau orang tersebut pergi, bisa memakan obat anti malaria ini. Nah, ketika sudah pulang, 4 minggu sudah pulang dari sana, bisa juga memakan obat anti malaria agar terhindar dari penyakit malaria. Kemudian, jika tidur bisa menggunakan kelambu yang lebih baik lagi, kelambu yang telah diolesi oleh insektisida, jadi ada kelambu khusus. Kemudian menyemprot nyamuk dalam ruangan secara teratur, memasang kawat kasa pada lubang ventilasi, kemudian menempatkan kandang ternak terpisah dari rumah tangga, kemudian membersihkan tempat hinggap nyamuk dengan memberantas melalui pengasapan atau fogging, membunuh jentik nyamuk dengan obat anti larva atau bubuk abate. Jadi bubuk abate ini bisa dimasukkan ke dalam bak mandi, kemudian juga melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya pemberantasan sarang nyamuk seperti menghilangkan genangan air kotor, menguras bak mandi, hindari keadaan rumah yang lembab, gelap, kotor, dan pakaian yang banyak bergantung, kemudian mengubur barang bekas dan menutup wadah air. Kemudian kita masuk ke materi tentang DHF atau dengue hemorrhagic fever atau biasa juga disebut oleh masyarakat demam berdarah dengue atau DBD. Nah, pengertian DHF itu sendiri adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Jadi, kalau malaria tadi ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina, sedangkan DHF adalah ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti betina. Tahu ya bedanya ya? Nah, kemudian DBD ini penyakit menular yang berbahaya yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabah. Jadi DBD ini juga dapat mewabah, misalnya di suatu tempat, misalnya ada banyak nyamuk yang bisa menularkan DBD, kemudian bisa mewabah pada daerah tersebut. Nah, penularan DBD ini tadi bisa melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian masa inkubasi DBD ini, di mana masa inkubasinya biasanya 4-7 hari atau bahkan 3-15 hari sesudah masa tunas atau inkubasi. Jadi selama 3-15 hari, orang yang tertular dapat mengalami atau menderita penyakit ini dalam salah satu dari 4 bentuk berikut ini. Bentuk abortif, penderita tidak merasakan suatu gejala apapun. Kemudian dengue klasik, penderita mengalami demam tinggi selama 4-7 hari, nyeri-nyeri pada tulang, kemudian diikuti dengan munculnya bintik-bintik atau bercak-bercak pendarahan di bawah kulit. Jadi biasanya kalau orang yang DBD itu muncul demam, kemudian juga ada bentik-bentik kecil merah-merah di kulitnya, biasanya ada pada tangan, seperti itu. Kemudian DBD ini gejalanya sama dengan dengue klasik ditambah dengan pendarahan dari hidung. Jadi kalau misalnya dengue hemorrhagic fever, artinya dia sudah gejalanya lebih berat lagi karena ditambahi adanya perdarahan dari hidung, kemudian mulut ataupun dari dubur. Kemudian dengue shock syndrome, gejalanya sama dengan DBD hemorrhagic fever, tetapi ditambah dengan dia bisa mengalami tidak sadarkan diri dan bisa berujung pada kematian. Jadi ini sudah sangat berat sekali. Kemudian mekanisme penularan DBD. Nah, seorang yang di dalam darahnya mengandung virus dengue merupakan sumber penularan DBD. Virus ini berada dalam darah selama 4-7 hari. Bila penderita DBD digigit nyamuk penular, maka virus dalam darah akan ikut terisap masuk ke dalam lambung nyamuk. Selanjutnya, virus akan memperbanyak diri dan tersebar di berbagai jaringan tubuh nyamuk, termasuk di dalam kelenjar liurnya. Kira-kira 1 minggu setelah menghisap darah penderita,
nyamuk tersebut siap menularkan kepada orang lain lagi. Jadi virus ini akan tetap berada di dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya dan menjadi penular. Jadi yang utama menularkan virus itu adalah dari manusia, kemudian dari manusia jika ada virus di dalam tubuhnya bisa menularkan ke nyamuk. Dari nyamuk baru akan menularkan ke orang lain lagi. Nah, begitulah terus daurnya atau daur penularan virus DBD ini. Nah, jadi cara penularannya adalah dari nyamuk Aedes aegypti betina, kemudian menggigit penderita, kemudian penderita virus tadi masuk ke lambung nyamuk, kemudian menyebar ke jaringan nyamuk termasuk di liurnya dan bisa menularkan ke orang lain. Virus dengue berada di dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya. Jadi virus ini bisa terus di dalam tubuh nyamuk sampai dia mati. Biasanya nyamuk Aedes aegypti betina mencari mangsa pada siang hari. Aktivitas menggigitnya mulai pagi sampai petang dengan puncak aktivitas antara pukul 9 sampai 10 dan pukul 4 sampai jam 5. Jadi perbedaannya kalau misalnya nyamuk Anopheles betina tadi menggigit pada malam hari, sedangkan pada nyamuk Aedes aegypti ini menggigit pada pagi dan sore hari. Kemudian tempat potensial bagi penularan DBD. Wilayah yang banyak kasus DBD-nya seperti wilayah endemis, kemudian tempat-tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, hotel, pasar, restoran, dan tempat ibadah. Kemudian pemukiman baru di pinggir kota. Karena lokasi ini penduduknya berasal dari berbagai wilayah, maka kemungkinan diantaranya terdapat penderita atau karier yang membawa virus dengue yang berlainan dari masing-masing lokasi asal. Jadi misalnya ada pemukiman baru, kemudian karena pemukiman itu baru, otomatis orang-orangnya juga baru, bisa dari wilayah mana aja. Nah, bisa saja salah satu dari mereka membawa virus dengue. Kemudian tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti seperti ada pada tempat penampungan air, seperti drum, tangki, tempayan, bak mandi, WC, dan ember. Kemudian tempat penampungan air yang bukan untuk keperluan sehari-hari, misalnya tempat minum burung, vas bunga, barang-barang bekas seperti ban, kaleng, botol, kemungkinan. Jadi tempat-tempat itu bisa menjadi sarang nyamuk, apalagi kalau misalnya tidak bersih, bertumpuk-tumpuk. Nah, itu sangat sering sekali nyamuk bersarang di sana. Nah, kemudian ada derajat DHF. Derajat DHF ada ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Kalau derajat ringan, demamnya mendadak 2-7 hari dengan gejala klinis lain, manifestasi perdarahan jaringan, dan tes tourniquetnya positif. Kemudian derajat sedang, lebih berat dari golongan 1, gejala perdarahan kulit, manifestasi perdarahan lain, bisa juga disertai dengan gusinya berdarah, epitaksis, hematemesis, dan melena. Kemudian derajat beratnya, pasien mengalami renjatan dengan kegagalan sirkulasi. Nadinya cepat dan lemah, tekanan darah menurun, gelisah, dan kulit dingin. Artinya pasiennya bisa mengalami kejang dan bahkan bisa sampai tidak sadarkan diri. Kemudian derajat yang sangat berat, gejala tersebut ditambah gejala-gejala di atas ini ditambah dengan renjatan, artinya kejang yang dalam dengan tekanan darah dan tidak teratur dan nadinya sudah tidak teraba lagi. Jadi ada 4 derajat DHF, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Kemudian komplikasi yang terjadi pada DHF ini biasanya terjadi ensefalopati yang disertai dengan demam tinggi, gangguan kesadaran disertai atau tanpa kejang. Pasien juga bisa mengalami disorientasi, artinya dia tidak mengingat atau tidak tahu lagi siapa dirinya. Kemudian juga bisa mengalami shock hipovolemik atau tidak sadarkan diri. Kemudian pencegahannya, tidak ada vaksin yang tersedia secara komersial untuk penyakit DBD. Pencegahan utama dalam demam berdarah ini adalah
terletak pada menghapus. Sebenarnya nggak ada vaksin yang bisa untuk menghindari penyakit DBD ini, tetapi pencegahannya yaitu dengan kita memelihara daerah tempat tinggal kita agar terhindar dari sarang nyamuk. Kemudian pemberantasan sarang nyamuknya yaitu kegiatan memberantas telur, jentik, dan kepompong nyamuk DBD di tempat-tempat pembiakannya. Misalnya kalau di mandi tadi bisa dengan menaburkan bubuk abate. Kemudian jangan biarkan pakaian yang bergantung, lingkungan rumah harus bersih, kandang-kandang hewan ternak juga harus jauh dari rumah agar tidak terjadinya sarang nyamuk dan bisa menularkan ke manusia. Kemudian, pemberantasannya nih ada 3M nih. Pemberantasannya dengan menguras, menutup, dan mengubur. Misalnya menguras dan menyingkat tempat-tempat penampungan air, seperti bak mandi, WC, kemudian menutup rapat-rapat penampungan air seperti gentong air, tempayan, kemudian mengubur barang-barang bekas. Selain ditambah dengan 3M plus tadi, bisa juga dengan sering mengganti air di vas bunga, memperbaiki saluran air yang tidak lancar atau rusak, kemudian menutup lubang pada potongan bambu, pohon dengan tanah, kemudian menaburkan bubuk larvasida, memelihara ikan pemakan jentik, juga bisa dengan memasang kawat kasa. Jadi pencegahannya sama dengan penyakit malaria, intinya kita harus menjaga tempat di daerah kita agar selalu bersih dan tidak terjadi sarang nyamuk. Ingat saja 3M, menguras, mengubur, dan menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Nah, kapan harus segera dibawa ke rumah sakit? Nah, bila muncul salah satu atau lebih gejala, misalnya demam dengan kesadaran menurun, anaknya gelisah, kemudian kulit kaki, kulit tangan lembab dan dingin, kemudian juga kencing berkurang atau malahan tidak kencing selama 6 jam, disertai dengan kejang, kurang makan, minum, muntah terus-menerus hingga anak lemas, keluar pendarahan di pada hidung, mulut, dan dubur. Kemudian perawatan di rumah, minum yang banyak, dicatat berapa banyak minumnya, kemudian dicatat juga jam berapa saja kencingnya. Akan baik sekali bila penderita mau makan, kalau di atas 38 derajat Celcius diberikan paracetamol. Untuk penurun panas bagi penderita DBD, dilarang keras memberikan salisilat dan ibuprofen. Jadi kalau misalnya DBD itu cukup berikan paracetamol saja sebelum dibawa ke rumah sakit. Itulah tadi materinya, kesimpulan yang bisa diambil dari materi tadi, di mana untuk penyakit malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina, sedangkan untuk penyakit DHF ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti betina. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghindari terpapar dua penyakit tersebut, yaitu dengan yang pertama adalah perilaku 3M, menguras bak mandi, kemudian menutup bak mandi atau tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas, serta bisa juga ditambah dengan memelihara ikan pemakan jentik, kemudian juga bisa juga dengan menaburkan bubuk abate pada bak mandi, sehingga bisa terhindar dari perkembangbiakan nyamuk. Kemudian juga merawat lingkungan di sekitar rumah agar selalu bersih dan tidak menumpuk barang-barang bekas. Baiklah Bapak Ibu semua, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang malaria dan DHF. Di sini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara pekerti Universitas Bengkulu, kemudian kepada pemateri yang telah banyak memberikan informasi, kemudian ilmu. Semoga ilmunya dapat memberikan berkah kepada kita semua, kemudian juga kepada Bapak Ibu sekalian pelatihan pekerti ini, semoga hubungan kita tetap terjalin silaturahminya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak iya sing full senyum saya